Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang akan kami bahas, yaitu metode branch and bound. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Saya Zahwarif Syapangisti dengan NIM 01. Lalu ada Yohana Surya Santika dengan NIM 047. Dan juga yang terakhir Serina Priani dengan NIM 54. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma branch and bound. Algoritma branch and bound atau BNB itu pertama dikembangkan pada tahun 1960 oleh Allen and G. Doig. Metode ini merupakan salah satu metode untuk menghasilkan penyelesaian optimal pemrograman linear yang menghasilkan variabel-variabel keputusan bilangan bulat. Sesuai dengan namanya, metode ini membatasi penyelesaian optimum yang akan menghasilkan bilangan pecahan dengan cara membuat cabang atas dan bawah bagi masing-masing variabel keputusan yang bernilai pecahan agar bernilai bulat, sehingga setiap pembatasan akan menghasilkan sebuah cabang yang baru. Nah, langkah-langkah metode branch and bound-nya dapat dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, selesaikan LP dengan metode simplex biasa. Lalu yang kedua, teliti solusi optimumnya. Jika variabel basis yang diharapkan bulat adalah bulat, solusi optimum bulat telah tercapai. Lalu yang ketiga, nilai solusi pecah yang layak dicabangkan ke dalam sub-sub masalah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan solusi kontinu yang tidak memenuhi persyaratan bulat dalam masalah itu. Lalu yang keempat, nilai solusi optimum kontinu merupakan sebagai batas atas, sedangkan solusi bulat terbaik sebagai batas bawah awal, di mana sub masalah dengan batas atas lebih kecil dari batas bawah tidak dikembangkan lagi. Jika solusi bulat layak ditemukan yang lebih baik atau sama dengan batas atas, sub masalah ini dengan batas atas terbaik dipilih untuk dicabangkan, kemudian kembali lagi ke langkah yang ketiga. Di sini ada sebuah contoh kasusnya, yaitu sebuah perusahaan furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu kursi dan meja. Untuk membuat satu kursi, perusahaan membutuhkan 1 unit bahan dan 5 jam kerja. Sementara untuk membuat satu meja, diperlukan 1 unit bahan dan 9 jam kerja. Perusahaan memiliki total 6 unit bahan yang tersedia, dan waktu kerja yang tersedianya yaitu maksimal 45 jam. Keuntungan dari penjualan satu kursinya yaitu sebesar $5, sedangkan keuntungan dari satu meja adalah $8. Jika perusahaan ingin memaksimalkan total keuntungannya dengan mempertimbangkan jumlah bahan dan waktu kerja yang terbatas, pertanyaannya adalah berapa banyak kursi dan meja yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan itu. Yang pertama, itu membentuk fungsi tujuannya. Perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, sehingga itu kita maksimalkan, yaitu maksimal Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2, yang dimana x1-nya yaitu jumlah kursi yang diproduksi oleh perusahaan, x2 jumlah meja yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan fungsi kendalanya yaitu x1 ditambah x2 kecil sama 6, 5x1 ditambah 9x2 kecil sama 45, dengan x1 x2-nya positif. Sehingga solusi yang didapatkan dengan metode simplex yaitu x1 sama dengan 2,25, x2-nya 3,75, dan z sama dengan 41,25 dengan solusi belum integer atau bulat. Solusi integer dengan metode branch and bound didapatkan dengan mencabangkan masalah tersebut menjadi dua bagian dengan menambahkan pembatas untuk variabel yang memiliki bagian nilai pecah yang terbesar. Kemudian setiap pencabangan masalah diselesaikan dengan metode simplex untuk mencari nilai optimumnya. Nah, variabel yang terpilih adalah x2, sehingga didapatkan pembatas baru yaitu x2 lebih kecil dari sama dengan 3 dan x2 besar sama dengan 4. Sehingga didapatkan dua kendala baru, yaitu dengan maksimal Z
sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil sama dengan 6, dan 5x1 ditambah 9x2 kecil sama dengan 45, x2 kecil sama dengan 3, dengan x1, x2 lebih besar dari 0. Untuk bagian A, solusi untuk masalah bagian ini adalah x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 3, dan z sama dengan 39, dan didapatkan solusi sudah optimum bulat. Bagian B yaitu maksimal z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kurang sama dengan 6, 5x1 ditambah 9x2 kurang sama dengan 45, x2 besar sama dengan 4 dengan x1 x2 lebih besar sama dengan 0. Solusi untuk masalah bagian B ini adalah x1 sama dengan 1,8, x2 sama dengan 4, dan z sama dengan 41. Didapat solusi belum integer atau bulat. Pada masalah bagian B, solusi masih ada pecahan sehingga masih memungkinkan untuk dicari solusi bulat baru lainnya. Dengan demikian, masalah B dapat dicabangkan lagi menjadi 2, yaitu variabel yang terpilih adalah x1, sehingga didapatkan pembatas baru yaitu x1 kecil sama dengan 1 dan x1 besar sama dengan 2. Bagian yang untuk B1 ini maksimal Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil sama dengan 6, x1 5x1 ditambah 9x2 kecil sama dengan 45, x2 besar sama dengan 4, x1 kecil sama dengan 1 dengan x1 x2 lebih besar sama dengan 0. Dan didapatkan solusi yaitu x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 4,44 dan Z sama dengan 40,56. Solusi ini belum integer atau bulat. Bagian B2 yaitu maksimal Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kurang sama dengan 6, 5x1 ditambah 9x2 kurang sama dengan 45, x2 lebih besar sama dengan 4, x1 besar sama dengan 2, dengan x1, x2 lebih besar sama dengan 0, dan tidak ada solusi yang layak untuk masalah bagian B2. Oke, dengan solusi tadi pada masalah pada bagian B1, solusi masih ada pecahan sehingga masih memungkinkan untuk dicari solusi bulat lainnya. Dengan demikian, masalah B1 dapat dicabangkan lagi menjadi 2, yaitu variabel yang terpilih adalah x2, sehingga didapatkan pembatas baru yaitu x2 kecil sama dengan 4 dan x2 besar sama 5. Untuk bagian B1A, maksimal Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil sama dengan 6, 5x1 ditambah 9x2 kecil sama dengan 45, x2 besar sama dengan 4, x1 kecil sama dengan 1, x2 kecil sama dengan 4, x1, x2 itu lebih besar sama dengan 0. Di mana didapat solusi yaitu x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 4, dan z sama dengan 37. Solusi ini sudah optimum bulat. Untuk bagian B1B, maksimum z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendalanya x1 ditambah x2 kecil sama dengan 6, 5x1 ditambah 9x2 kecil sama dengan 45, x2 besar sama dengan 4, x1 kecil sama dengan 1, x2 besar sama dengan 5, x1, x2 besar sama dengan 0. Solusi untuk masalah bagian B1B itu adalah x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 5, dan z sama dengan 40. Solusi ini sudah optimum bulat. Pencarian solusi sudah selesai dengan didapatkan solusi pada bagian B1A dan B1B keduanya integer. Ringkasan hasil pencarian solusi digambarkan pada diagram berikut ini. Pada diagram didapatkan yang pertama itu x1 sama dengan 2,25, x2 sama dengan 3,75, z sama dengan 41,25. Di sini kita lihat solusinya. X2 itu nilainya pecahan yang lebih tinggi, makanya kita punya cabang baru, X2 kecil sama dengan 3,
X2 besar sama 4, di mana bagian A itu solusinya sudah optimum bulat, dan kita lanjut pencabangan di bagian B. Pada bagian B ada bagian solusi yang pecahan, yaitu X1 sama dengan 1,8, di mana ditambah pencabangan lagi, yaitu didapat X1 kecil sama dengan 1 dan X1 besar sama dengan 2, di mana didapat hasil bagian B1 dan bagian B2. Karena bagian B2 tidak ada solusi yang layak, maka kita melakukan pencabangan pada bagian B1, yaitu pada nilai X2 sama dengan 4,44, itu kita dapat pencabangannya X2 kecil sama dengan 4 dan X2 besar sama dengan 5. Sehingga didapat solusi B1A dan B1B, yaitu semua solusinya sudah optimum bulat. Setelah paparan materi yang telah disampaikan tadi, didapat pula kesimpulannya, yaitu dari proses pencarian solusi integer untuk mengoptimalkan produksi kursi dan meja menggunakan metode branch and bound, didapatkanlah bahwa solusi yang memberikan keuntungan maksimal adalah pada bagian B1B, yang dimana pada solusi ini perusahaan memutuskan untuk tidak memproduksi kursi, yaitu X1 sama dengan 0, dan memproduksi 5 meja di mana X2 sama dengan 5, dengan total keuntungan yang diperoleh sebesar $40 atau Z sama dengan 40. Sehingga solusi ini merupakan hasil integer terbaik yang ditemukan dari semua pencarian solusi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada salah kata juga kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.